Runtuhnya prinsip meritokrasi di Indonesia bukanlah peristiwa yang terjadi dalam semalam. Ia tumbuh perlahan, beriringan dengan serangkaian kebijakan politik dan keputusan strategis pada masa pemerintahan sebelumnya yang kini meninggalkan jejak mendalam terhadap pengelolaan negara. Kasus bandara ilegal yang dibangun dan beroperasi oleh pihak Tiongkok di wilayah Indonesia selama bertahun-tahun, serta dugaan korupsi triliunan rupiah dalam proyek-proyek strategis nasional, hanyalah gambaran permukaan dari masalah yang jauh lebih kompleks. Semua kejadian ini memperlihatkan betapa rentannya sistem tata kelola negara ketika nilai-nilai dasar, seperti transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas, mulai diabaikan. Penting untuk dipahami bahwa pembahasan ini bukan sebuah upaya menyalahkan individu tertentu semata. Setiap era pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Presiden pertama Soekarno pun memiliki kekeliruan. Demikian pula Presiden Soeharto, dan presiden-presiden berikutnya. Ketika mereka membuat kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat, kita mengakuinya. Sebaliknya, ketika ada kesalahan, itu pun perlu disebut sebagai bagian dari proses refleksi sejarah. Begitulah cara kita belajar sebagai bangsa, dengan membaca ulang kebijakan masa lalu yang kini menimbulkan dampak jangka panjang, termasuk di era pemerintahan Presiden Prabowo hari ini. Salah satu persoalan warisan yang paling terasa adalah lemahnya penerapan meritokrasi dalam pengangkatan jabatan publik. Pada masa lalu, sejumlah posisi strategis ternyata diberikan kepada figur yang tidak selalu memiliki kompetensi terbaik. Banyak jabatan diserahkan bukan karena kemampuan, prestasi, atau rekam jejak yang kuat, melainkan karena kedekatan politik, loyalitas personal, jaringan informal, bahkan pertimbangan emosional. Praktik-praktik ini secara perlahan membentuk mata rantai kelemahan struktural yang kini mencuat di berbagai sektor kenegaraan. Akibatnya, banyak lembaga negara yang seharusnya bekerja berdasarkan prinsip kolegial dan prosedural, malah menjadi semakin bergantung pada keputusan satu atau dua figur kunci. Ketika kewenangan terlalu tersentralisasi pada individu, ruang perdebatan sehat di internal birokrasi melemah, mekanisme check and balance tidak berjalan optimal, dan keputusan strategi seringkali diambil tanpa kajian mendalam. Perubahan semacam ini, meski tidak terlihat secara kasat mata pada awalnya, dalam jangka panjang menjadi faktor yang sangat menentukan arah perjalanan negara. Salah satu contoh yang sering disorot adalah pembubaran Komisi ASN pada masa Presiden ke-7. Kebijakan tersebut, yang disebut-sebut dipengaruhi oleh lingkar dalam kekuasaan, menunjukkan betapa rapuhnya komitmen terhadap sistem merit saat itu. Padahal Komisi ASN dibentuk dengan mandat konstitusional yang sangat penting, menjaga integritas rekrutmen dan mutasi aparatur negara, memastikan tata kelola kepegawaian berjalan objektif, serta mencegah intervensi politik dalam pengisian jabatan publik. Ketika lembaga semacam ini dilemahkan atau bahkan dihapuskan, pesan yang tersirat sangat jelas. Sistem berbasis prestasi telah dikorbankan demi kepentingan lain. Sistem meritokrasi seharusnya menjadi tameng yang memastikan bahwa kekuasaan tidak berputar pada orang-orang dekat semata, tetapi berada di tangan mereka yang benar-benar mampu menjalankan tugas secara profesional. Tanpa meritokrasi, birokrasi mudah dipenuhi tokoh yang hanya mampu menjaga loyalitas, bukan memberikan kinerja. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan efek domino. Kebijakan diambil tidak berdasarkan kebutuhan rakyat, melainkan berdasarkan kenyamanan politik. Lembaga negara tidak lagi menjadi penjaga kepentingan publik, melainkan alat untuk mempertahankan pengaruh. Dan ketika persoalan ini terus dibiarkan, dampaknya merembet hingga masa sekarang. Pemerintahan yang baru, dalam hal ini Presiden Prabowo, mewarisi rangkaian masalah struktural yang sudah berakar dalam tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta berbagai keputusan masa lalu yang efeknya baru terasa saat ini. Warisan inilah yang harus dibenahi. Karena jika dibiarkan, ia dapat menjadi beban jangka panjang bagi generasi berikutnya. Anak cucu yang terpaksa menanggung akibat dari kesalahan yang tidak pernah mereka buat. Inilah sebabnya mengapa pembahasan tentang meritokrasi sangat penting. Ia bukan sekadar persoalan teknis birokrasi, tetapi menyangkut masa depan bangsa. Negara yang mengabaikan meritokrasi pada akhirnya akan kehilangan kompetensi kolektifnya, kehilangan kepercayaan publik, dan kehilangan kemampuan untuk menciptakan kebijakan yang adil serta efektif. Sebaliknya, negara yang menegakkan meritokrasi akan melahirkan pemimpin yang kuat, birokrasi yang tangguh, dan masyarakat yang percaya bahwa mereka dihargai berdasarkan kemampuan, bukan hubungan personal. Karena itu,
Memahami kesalahan masa lalu bukan untuk membuka kembali luka lama, tetapi untuk memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Ini adalah kesempatan bagi bangsa untuk melakukan pembenahan sistemik, merevitalisasi lembaga publik, dan mengembalikan meritokrasi sebagai fondasi utama dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih matang, lebih adil, dan lebih berintegritas. Penghapusan Komisi ASN memiliki dampak sosial dan administratif yang sangat luas. Hilangnya lembaga pengawas integritas aparatur itu bukan hanya memengaruhi proses pengangkatan pejabat tinggi negara, tetapi juga merembet hingga ke pemilihan pimpinan lembaga pendidikan tinggi. Mekanisme seleksi yang seharusnya transparan, kompetitif, dan berbasis prestasi lambat laun berubah menjadi proses yang semakin tertutup. Penentuan jabatan publik pada akhirnya lebih ditentukan oleh kedekatan, loyalitas, atau kepentingan politik, bukan oleh kapasitas dan profesionalisme. Di titik inilah terlihat bagaimana sejumlah kebijakan di masa pemerintahan Jokowi memicu kerusakan pada tata kelola negara yang semestinya dijalankan secara amanah. Ketika unsur meritokrasi ditekan dan mekanisme pengawasan dilemahkan, ruang bagi pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan terbuka sangat lebar. Tidak mengherankan jika hingga muncul kasus perusahaan tambang ilegal yang mampu mengoperasikan bandara pribadi, suatu hal yang nyaris tak terbayangkan, yang dapat beroperasi bertahun-tahun tanpa sentuhan hukum negara. Bandara itu bahkan secara rutin melakukan aktivitas transportasi, mengangkut dan menurunkan penumpang, tanpa tercatat dalam administrasi negara. Catatan dalam 4 tahun terakhir saja menunjukkan sekitar 250.000 pergerakan penumpang yang tidak terdata oleh sistem resmi. Pertanyaannya, siapa saja yang keluar masuk melalui jalur gelap tersebut? Dari pejabat tinggi pertahanan sampai tokoh lain yang dekat dengan lingkar kekuasaan, semua menjadi tanda tanya besar. Masalah semacam ini tidak hanya memperlemah perekonomian nasional, tetapi juga menyentuh ranah fundamental, kedaulatan wilayah dan otoritas negara. Jika negara tidak mampu mengendalikan aktivitas penerbangan di wilayahnya sendiri, maka apa yang masih dapat kita sebut sebagai kedaulatan? Belum lagi kasus lain yang tak kalah serius. Bila seluruh penyimpangan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional ditarik garisnya dan dijumlahkan, kerugiannya mencapai triliunan rupiah. Laporan dari PPATK mengungkapkan bahwa lebih dari 36% dana PSN, angka yang setara dengan sepertiga total anggaran, mengalir ke kantong individu-individu tertentu, baik pejabat maupun pihak swasta. Dana publik yang seharusnya membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan, justru dibelokkan ke tujuan pribadi yang tidak produktif. Ini bukan hanya penyimpangan, tetapi tindakan yang secara moral dan administratif sungguh keterlaluan. Karena itu, masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Presiden Prabowo dalam menangani warisan kebijakan kontroversial tersebut. Langkah awal sebenarnya tidak sulit. Bongkar administrasi proyek-proyek yang bermasalah, lakukan audit menyeluruh, cari titik lemahnya, lalu lakukan pembenahan drastis. Tetapi pembenahan seperti ini membutuhkan keberanian untuk tidak mengulang pola lama, keberanian untuk tidak menghindari konfrontasi yang diperlukan demi menegakkan hukum dan keadilan. Konfrontasi bukan berarti permusuhan. Konfrontasi berarti menghadapkan masalah pada cahaya publik agar jelas mana yang benar dan mana yang salah. Caranya adalah dengan membuka seluruh proses kepada masyarakat, menunjukkan di mana letak kesalahan kebijakan masa lalu, dan membawa para pelakunya ke pengadilan. Jika langkah tegas ini dijalankan, rakyat akan berdiri di belakang presiden. Publik selalu berada di sisi kebenaran ketika melihat penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Gerakan yang dilakukan oleh tokoh seperti Pak Syafri saat ini dapat dipahami sebagai langkah strategis Presiden Prabowo untuk mengembalikan tatanan konstitusional dan kedaulatan negara. Meskipun langkah tersebut berpotensi menyeret mantan pejabat, bahkan mantan pemimpin tertinggi negara, itu adalah konsekuensi logis dari negara hukum. Dalam republik, tidak ada yang kebal terhadap pemeriksaan. Memang benar, barisan para mantan pejabat dan kroni yang masih kuat, ditambah dukungan masif dari mesin buzzer di media sosial, akan mencoba menggiring opini publik. Namun kekuatan mereka tidak akan mampu menandingi fakta yang berbicara dan suara rakyat yang selama ini menyimpan kekecewaan mendalam. Jika Presiden Prabowo memilih berdiri di sisi rakyat, maka dukungan publik akan jauh lebih kuat dibanding kekuatan jaringan politik manapun. Rakyat percaya bahwa Presiden Prabowo tidak akan menutup mata dan telinga terhadap jeritan masyarakat yang menanggung akibat hilangnya kekayaan negara hingga ribuan triliun rupiah.
Mereka berharap bahwa di bawah kepemimpinannya tidak akan ada lagi pembiaran terhadap praktik ilegal logging, ilegal sawit, dan ilegal tambang yang selama bertahun-tahun dibiarkan hidup subur. Bahkan jika para pelaku merupakan rekan lama atau bagian dari jaringan politik, jika tindakan mereka telah mengkhianati negara, maka mereka harus ditindak tanpa kompromi. Sikap diam dari seorang pemimpin dapat ditafsirkan sebagai ketakutan, dan pada titik tertentu bisa diartikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyatnya sendiri. Oleh sebab itu, masyarakat menaruh harapan agar Presiden Prabowo memilih jalan yang tegas, menegakkan meritokrasi, mengembalikan marwah hukum, serta menindak para perusak negara, siapapun mereka dan seberapapun kuatnya jaringan yang melindungi mereka.